Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak ustazah. Pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tema 1H peristiwa alam, subtema 2 tentang kemarau. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, materi hari ini yang Ustazah jelaskan adalah aturan-aturan pada saat musim kemarau, kalimat pujian, bernyanyi sambil menari, perlengkapan aktivitas air, hal-hal yang dilakukan sebelum berenang, bunyi, simbol, dan pengamalan sila kelima Pancasila. Dan anak, penjelasan yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang musim kemarau. Apakah anak-anak tahu musim itu apa ya? Nah, di sini musim adalah keadaan udara pada waktu cukup lama. Di subtema yang satu atau subtema yang pertama tentang peristiwa siang dan malam yang Ustazah jelaskan kemarin, itu kita sudah belajar tentang cuaca. Apakah kalian masih ingat apa itu cuaca? Nah, cuaca itu keadaan udara dalam jangka pendek, nggih. Jadi, cuaca dan musim sangat berbeda. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun, sungai dan mata air mengering, tanah menjadi kering dan tandus, tumbuhan dan binatang banyak yang mati, sawah tidak bisa ditanami. Perlu anak-anak tahu nggih, bahwasanya wilayah atau daerah tidak semua mengalami kekeringan. Nah, anak-anak, wilayah atau daerah yang biasanya mengalami kekeringan itu yang mana wilayah atau daerah tersebut tidak terdapat tumbuhan atau tumbuhannya sedikit. Jadi, di wilayah kita banyak sekali tumbuhan. Maka dari itu, anak-anak perlu bersyukur pada Allah bahwasanya daerah kita tidak sampai mengalami kekeringan, nggih. Nah, anak-anak, di sini ada aturan-aturan saat musim kemarau. Apa saja ya yang harus kita lakukan ketika musim kemarau tiba? Nah, anak-anak bisa melakukan menutup jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah. Karena ketika musim kemarau, debu-debu di depan rumah atau di sekeliling kita banyak sekali. Oke. Dan anak-anak bisa tidak berlama-lama berada di luar rumah, karena ketika musim kemarau itu udara dan cuacanya sangat panas, nggih. Nah, ada lagi, mematikan keran air jika tidak digunakan. Jadi harus irit, nggih, tidak boleh boros. Dan selanjutnya, minum air putih secukupnya dan makan makanan yang bervitamin agar tubuh kita sehat, nggih. Dan selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang kalimat pujian. Di sini ada Ibu dan Bella. Di sini Ibu Bella lagi berbicara dengan Bella. Tentang apa ya? Tentunya tentang kalimat pujian. Di sini Ibu berkata kepada Bella, "Terima kasih Bella telah membantu Ibu." Bella menjawab, "Bella senang bisa membantu Ibu." Ibu berkata lagi kepada Bella, "Bella memang anak yang pandai sekali mengelap kaca."
Dan setelah itu Bella juga menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, Ibu." Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwasanya ketika kalimat pujian diucapkan harus disertai dengan jawaban, yaitu jawabannya apa? Terima kasih. Ketika anak-anak dipuji sama teman atau ustazah atau bunda atau ayah kalian harus mengucapkan terima kasih. Dan biasanya kalimat pujian diucapkan dengan intonasi atau nada tinggi. Berbeda dengan terima kasih. Terima kasih diucapkan dengan intonasi atau nada yang rendah. Seperti, "Bella, kamu pandai sekali." "Iya, Ibu, terima kasih." Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya bernyanyi sambil menari. Nah, anak-anak, pada halaman 51 anak-anak bisa melihat bisa mempelajari bahwasanya bernyanyi itu dapat sambil menari, nggih. Contohnya di sini bernyanyi tik 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 bunyi hujan. Nah, ketika lirik tik 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 bunyi hujan. Nah, anak-anak bisa memeragakan gerakannya, kedua tangan direntangkan ke atas, kaki berjalan di tempat. Nah, ini yang kedua, lirik kedua yaitu di atas genting. Anak-anak bisa memperagakan kedua tangan direntangkan ke depan, kaki berjalan di tempat. Oke. Dan yang ketiga, pada lirik airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting. Anak-anak bisa memperagakan kedua tangan di pinggang, kaki bergantian disilangkan ke depan, kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri, nggih. Nah, dan yang terakhir ketika lirik pohon dan kebun basah semua. Anak-anak bisa memperagakan kedua tangan di pinggang, kaki diayun ke kanan dan ke kiri secara bergantian, nggih. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah dengan nyanyi lagu Tik Tik Bunyi Hujan dan gerakan yang ada di buku halaman 51. Selanjutnya tentang berbagai hal saat musim kemarau. Anak-anak, ketika musim kemarau tiba, anak-anak bisa menggunakan baju yang tipis. Baju yang tipis itu seperti apa, Ustazah? Seperti kaos ya, baju yang bisa menyerap keringat. Minuman yang disukai. Nah, minuman disukai ini bisa kalian minum es, tapi tidak boleh banyak-banyak, nggih. Secukupnya saja. Selanjutnya, permainan yang dimainkan. Ketika musim kemarau, anak-anak bisa bermain kelereng, lompat tali, layang-layang, dan masih banyak yang lainnya. Penyakit yang muncul. Nah, di sini anak-anak, pada musim kemarau banyak sekali penyakit yang muncul ya, yaitu seperti demam berdarah, gangguan pernafasan, dan gangguan mata. Demam berdarah disebabkan oleh banyaknya nyamuk yang berterbangan. Sebagaimana kita tahu nggih, bahwa nyamuk demam berdarah muncul ketika musim hujan. Akan tetapi, menurut pengamatan bahwasanya nyamuk demam berdarah muncul ketika musim kemarau juga, nak nggih. Dan nyamuk demam berdarah ada dan hinggap pada genangan air yang berada tidak di atas tanah. Contohnya bak yang terisi air, itu biasanya nyamuk demam berdarah suka hinggap di situ, nggih. Nah, kedua yaitu gangguan pernafasan dan gangguan mata disebabkan banyaknya debu di sekitar kita. Jadi ketika musim kemarau, anak-anak harus waspada nggih dengan debu-debu yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, perlengkapan aktivitas air. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita bawa ketika mau melakukan renang, nggih? Yaitu pakaian renang, ada pelampung,
pelampung, ada kacamata renang, dan ada apa ini? Papan seluncur. Nah, biasanya papan seluncur dan pelampung digunakan pada anak yang baru belajar renang, karena kan masih belum bisa berenang, maka perlu bantuan alat yang bisa digunakan untuk belajar. Hal-hal yang dilakukan sebelum berenang apa saja, nggih? Yang pertama yaitu pemanasan. Dan yang kedua, memperhatikan kedalaman air kolam. Yang ketiga, berenang dalam pengawasan petugas atau orang yang ahli. Yang keempat, jangan berlari di pinggir kolam karena licin kolamnya, nggih. Dan yang terakhir yaitu perhatikan apakah ada keramik kolam yang pecah. Jadi setiap kalian mau berenang, anak-anak harus memperhatikan hal-hal yang tadi Ustazah sebutkan, harus dilakukan karena ini penting bagi anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar pemanasan sebelum berenang. Kenapa Ustazah kita harus melakukan pemanasan sebelum berenang? Agar otot-otot tubuh kita itu lemas, tidak kaku. Dan yang pertama, apa pemanasannya? Sebelum masuk ke air, anak-anak harus melakukan pernafasan di darat, yaitu dengan menghirup udara melalui mulut dan mengeluarkan melalui hidung. Setelah melakukan pernafasan di darat, anak-anak masukkan kedua kaki ke dalam air, gerakan kaki naik turun dan basahi tubuh. Selanjutnya, masuk ke dalam air dengan lewat tangga dengan hati-hati. Berdiri di tepi kolam, ayunkan tangan dan berjalan ke depan. Yang terakhir, latihan bernafas dalam air. Bagaimana? Yaitu ambil nafas melalui mulut, tahan beberapa saat, sumbat telinga dengan jari tangan, masukkan muka ke dalam air, mata tetap terbuka, dan terakhir angkat kepala ke atas dan hirup udara. Ini adalah beberapa pemanasan sebelum berenang. Anak-anak bisa mencobanya, nggih. Nah, di sini kita akan belajar bunyi lambang dan pengamalan sila kelima Pancasila. Coba lambang sila kelima itu apa? Yaitu padi dan kapas. Bunyinya apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan makna simbolnya yaitu padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Pangan itu makanan pokok manusia, orang Indonesia, yaitu makannya padi. Sedangkan kapas melambangkan sandang. Sandang itu pakaian, Dan apabila pangan dan sandang tercukupi oleh kebutuhan kita semua, maka kehidupan kita semua akan makmur. Nah, pengamalan apa yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Yaitu bersikap adil. Pada subtema 1 sudah Ustazah jelaskan, yaitu bersikap adil. Selain itu ada menghargai hasil karya orang lain. Apabila teman kalian mempunyai hasil karya, tidak boleh menjelekkan, tapi kita harus menghargai karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan yang terakhir, menolong orang yang membutuhkan. Karena kita manusia yang baik, maka kita harus menolong sesama, Nah, terakhir kita akan belajar mengukur berat benda dengan alat ukur dan satuan tak baku. Nah, di sini ada contoh buah jeruk dan buku ya. Dan di sini alat ukur dan satuan tak bakunya menggunakan jeruk sebagai ukuran berat dan timbangan berat menggunakan gantungan baju dan kantong plastik. Ya, di sini anak-anak ketika mengukur berat suatu benda, anak-anak mencari
benda sebagai ukuran beratnya nggih. Bisa kelereng, bisa batu, bisa baterai dan lainnya. Di sini Ustazah memberikan contoh. Ustazah mengambil contoh yaitu buah jeruk. Di sini buah jeruk Ustazah sebagai ukuran beratnya. Jadi 3 buku itu sama dengan berapa jeruk, kita hitung nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 buku beratnya sama dengan 8 buah jeruk. Anak-anak bisa menimbang dengan timbangan dari kantong plastik ya dan gantungan baju serta mencari benda sebagai ukuran beratnya nggih. Alhamdulillah, penjelasan materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan pembelajaran 4, 5, dan 6 akan Ustazah sampaikan pada minggu selanjutnya nggih. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.